Shalom, selamat pagi anak-anak Miss. Kita kembali belajar menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Mari kita bahas selanjutnya. Untuk menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi, kita harus memperhatikan beberapa langkah. Langkah pertama adalah membaca keseluruhan isi teks. Nah, keseluruhan isi teks berarti kita harus membaca dari paragraf pertama, paragraf kedua, sampai ke paragraf ketiga. Nah, anak-anak, setelah membaca, tentunya kita pasti sudah mengetahui informasi yang terdapat dalam teks. Nah, anak-anak Miss, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk menemukan peristiwa penting, kita dapat menyusun daftar pertanyaan berdasarkan pertanyaan 5W tambah 1H atau dengan menggunakan peta pikiran. Mari kita simak teks berikut ini. Anak-anak, berikut ini adalah salah satu contoh teks non-fiksi berupa laporan berita. Nah, kamu dapat lihat dan baca pada buku Pupena 5D halaman 9. Untuk menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi, kita ikuti langkah-langkah seperti sebelumnya, yakni membaca dari paragraf pertama, paragraf kedua, dan kemudian paragraf ketiga. Setelah kita membaca secara keseluruhan, mari kita ikuti dan tuliskan ke dalam peta pikiran. Seperti contoh berikut ini. Anak-anak Miss, setelah kita membaca, tentunya kita pasti memperoleh informasi yang terdapat dalam teks. Informasi-informasi yang telah kita temukan dari teks, kemudian kita tuliskan ke dalam peta pikiran per paragraf. Misalkan, pada paragraf 1 kita menemukan informasi ciri-ciri terjadinya peristiwa fenomena hujan es. Dan pada paragraf kedua, kita menemukan informasi penyebab terjadinya peristiwa hujan es. Lalu pada paragraf 3, kita menemukan informasi dampak dan akibat dari peristiwa hujan es. Selain menuliskan ke dalam bentuk peta pikiran, untuk menuliskan peristiwa penting pada teks non-fiksi, kita juga dapat menyusun daftar pertanyaan seperti contoh berikut ini. Kamu dapat baca dan lihat dalam buku Pupena 5D halaman 11. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar, jangan malas, dan tetap jaga kesehatan. Shalom, selamat pagi.